Ini kentang bukan sembarang kentang. Ini kentang dibawa dari Rawamangun oleh Raisa. Kami datang bukan sembarang datang. Kami datang untuk bersama membangun desa. Bangka Belitung sejak tahun 2020 merupakan 3 dari provinsi yang sudah terbebas dari alhamdulillah untuk Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Bangka Belitung dari penyerapan dana desa cukup signifikan, yakni 99,74% rata-rata yang terserap pada tahun 2022 ini. Kiranya tepat ketika Bapak Presiden menyampaikan membangun Indonesia dari pinggiran dengan menggunakan dari desa. Kenapa Bapak sekalian? Teritori wilayah Indonesia 90% ini berada di desa. Kemudian kalau dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, ketika desa itu mampu membuktikan, mampu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada level desa, kita bisa berkontribusi 74% minimal terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Karena itu Bapak sekalian, kiranya kita perlu untuk memperkuat pada posisi desa. Dana desa yang diterima harus dimanai bukan hanya sekedar pada posisi bahwa itu menjadi hak desa, tapi bagaimana bisa dikelola dengan baik untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki desa dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di desa. Maka penguatan terkait dengan tata kelola, penguatan terkait dengan SDM dan sebagainya perlu dilakukan. Terima kasih tadi malam Pak Wakajati, sahabat saya Bang Harley sudah menyampaikan bahwa di sini juga jaga desa sudah terbentuk ya, sudah ada MOU. Dan ini harapannya adalah sebagaimana arahan Bapak Presiden termasuk Pak Kejagung, upayanya adalah bagaimana untuk melakukan edukasi, bukan soal pada posisi tindakan represifnya, tetapi pada sisi preventifnya. Karena kita ketahui bersama bahwa Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa itu memang latar belakangnya berbeda-beda. Maka bagaimana ketahanan pangan termasuk di dalamnya ini juga kiranya nanti edukasi dan advokasi baik dari yang langsung menangani itu termasuk OPD, Masyarakat Pertanian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun stakeholder lain termasuk mitra-mitra tadi. Kami sangat mengharapkan adanya orkestrasi di dalam membina desa. Seperti sampaikan tadi, kalau 74% itu adalah dukungan dari desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, atau 90% teritori itu ada di desa, maka ketika pemerintah daerah melakukan orkestrasi melalui OPD-nya ketika membangun desa, sinergi antara perencanaan yang sifatnya bottom up dengan apa yang ada di RPJMD misalnya, baik di level kabupaten maupun provinsi, bahkan nanti pada RPJMN, saya yakin bukan suatu yang mustahil untuk desa-desa ini segera tentu bangkit yang diharapkan menjadi desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis. Belajar dari yang dilakukan oleh desa Damang ini sering di setiap kesempatan saya sampaikan dan telah dibuktikan oleh desa Damang ini. Apa Bapak sekalian? Yang pertama, bagaimana kita meletakkan masyarakat desa itu sebagai owner atas kepemilikan desa. Karena itulah mereka yang harus menentukan arah bagi kebijakan desanya, apa yang ingin dicapai dan dituju bersama. Tentu dibangun secara kesadaran kolektif seluruh elemen yang ada di desa. Yang kedua, dari posisi kesadaran tadi, maka bagaimana desa memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk menemukan berbagai potensi dan permasalahan serta mencari solusi berdasarkan potensi yang ada di desa tadi. Maka kehadiran dana desa, stimulan dari kabupaten, provinsi dan seterusnya itu diletakkan sebagai sebuah stimulan untuk merangsang bagaimana mengoptimalkan berbagai sumber daya dan mencari solusi atas masalah tadi. Yang ketiga, kita harus memperkuat pola pengembangan demokrasi di desa. Maka pemilihan kepala desa, pemilihan BPD dan termasuk perangkat dalamnya itu adalah sarana untuk menuju kemuliaan. Maka bagaimana
pola hubungan antar elemen desa ini bisa terbangun dengan baik sehingga sama-sama untuk membangun desa. Yang keempat, desa harus memiliki kemampuan dan kemauan dan bersama-sama untuk membangun jejaring. Dibuktikan oleh desa ini salah satunya melalui mitra dari PLN, mitra dari Bank Sumsel, mitra dari kemudian dari OPD tingkat provinsi, kabupaten maupun stakeholder lainnya. Artinya Bapak sekalian, dengan melakukan kemitraan, melakukan jejaring, kita bisa melakukan lebih luas cakupannya. Dan sebagaimana disampaikan tadi, 65 negara itu saya yakin tidak lepas dari adanya kemampuan mengelola dan membangun jejaring baik pada level di daerah maupun pada level nasional dan bahkan internasional. Dan yang terakhir, kita baru saja ditunjukkan tadi bagaimana membangun desa ini tidak boleh lepas dari akar budaya, tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Karena itu bagaimana modal sosial dan modal budaya itu dijadikan motor penggerak di dalam pembangunan desa.